Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita baru saja sidang dan setiap fakta-fakta persidangan itu semakin memberikan keyakinan bukan hanya bagi kami yakin juga akan memberikan keyakinan pada hakim bahwa klien kami terdakwa Pak Budi dan istri ini tidak bersalah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahkan dalam fakta persidangan tadi ada keterangan-keterangan yang sebenarnya dalam hukum tidak diperkenankan, tidak bernilai, atau yang kita sering sebut dengan testimoni de auditu, di mana lurah tadi ya, Pak Purba tadi dari Lurah Cengkareng Timur ya, mengutip satu data-data yang data-data itu justru memberatkan klien kami, sehingga seolah-olah perkara ini menjadi sempurna, dakwaan ini menjadi sempurna, padahal rujukan data-data tadi hanya dari komputer yang diinformasikan dari stafnya, dan terbukti stafnya tadi diperiksa dalam penyidikan tidak pernah diperiksa. Ini kan berarti kila wa kola wa kila, dan dalam hukum ini namanya testimoni de auditu, tidak bernilai secara hukum. Tapi karena ini sudah diformulasi di dalam BAP, seolah-olah BAP itu menjadi sempurna. Sadar ya, ini sebenarnya perkara bukan perkara normal. Perkara namanya settingan dan rekayasa. Yang lucu, di polisi tidak ditahan loh. Oh, kok justru di kejaksaan menahan, pengadilan menahan, ada apa? Dan setiap kita sidang, kita selalu mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Nah, ini yang saya khawatir tadi yang saya sampaikan, jangan sampai majelis ini ya ikut berdosa, ikut dalam settingan ini, karena rata-rata perkara yang tersangkanya, terdakwanya ditahan, benar atau tidak benar, terbukti atau tidak terbukti, tetap diputuskan bersalah dan dihukum minimal biasanya percobaan untuk mengimbangi dosa-dosanya menahan orang yang tanpa salah, jadi tanpa bukti. Utamanya kasus Budi ini. Dan mudah-mudahan besok majelis hakimnya sudah terbuka mata hati dan mata kepalanya melihat bukti-bukti di dalam persidangan. Nyatanya semua saksi-saksi yang diharapkan hadir menghindar, tidak ada hadir. Dan utamanya Dirut, sebenarnya yang memberi kuasa Dirut SSAI itu harus hadir. Seorang pejabat negara, jangan berkelik bahwa dia selalu di luar kota. Dan kami minta kepada majelis, saya mohon semua saksi-saksi harus diperiksa dengan catatan terdakwa harus ditangguhkan demi untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan berapa banyak kerugian baik material dan immaterial ya. Nah, itu yang harus kita cermati. Bagaimana pendapat? Ya, saya lanjutkan tuh yang pertama ada testimoni de auditu yang dijadikan dasar-dasar untuk melengkapi berkas, padahal dalam KUHAP itu jelas yang namanya saksi itu adalah orang yang melihat, mengalami, dan merasakan sendiri, mendengar sendiri, bukan mengutip keterangan dari staf, dan apalagi staf tadi juga mengutip dari komputer yang tidak bisa dijamin apakah kopiannya benar, apakah ada rujukan dokumen asli, dan harusnya staf tadi juga dikonfirmasi, diperiksa ulang oleh penyidik untuk memastikan keterangan yang dikutip dari staf itu memang benar. Kalau tidak, saya khawatir ini akan terjadi peradilan sesat, karena keterangan-keterangan yang diambil bukanlah keterangan sebagaimana diatur dalam KUHAP, yakni keterangan yang dilihat, dialami, dan didengar sendiri oleh saksi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses hukum itu harus ada pelapor yang menjadi korban dan harus diperiksa langsung. Nah, kalau ini kaitannya dengan undang-undang persoalan terbatas, maka yang punya wewenang bertindak untuk dan dalam keluar pengadilan yang memberi keterangan itu harus direktur langsung. Ya, Undang-Undang 40 tahun 2007 jelas harus direktur, tidak bisa diwakili. Kalau saat lapor boleh diwakili lawyer, tapi kalau proses ya mengambil keterangan di persidangan itu harus dicari kebenaran material, tidak bisa diwakili lawyer. Karena itu kita pengen tahu ini yang mempersoalkan kasus ini kerugiannya apa, di mana, dan dia harus hadir. Tapi kalau dia nggak hadir nggak apa-apa juga, Bang, berarti tidak terbukti unsurnya nanti. Ini kita harus sadari bahwa ini mafia tanah cara-caranya merampok.
Nah, nanti kalau karena sampai dia masyarakat, tidak bisa ya. hadir, berarti konfirmasi ini mafia. Dia bisa menggerakkan unsur-unsur kekuasaan dalam ini aparat penegak hukum meskipun dia tidak hadir. Enak sekali katanya negara kita negara hukum, Ya. kedudukannya sama di muka hukum. Dan justru ditegaskan dalam Undang-Undang Perseorangan Terbatas itu yang punya wewenang bertindak untuk dan dalam persidangan, di dalam maupun di luar persidangan itu harus direktur, harus diperiksa direkturnya. Kalau tidak, demikum harus bebas nanti. Berarti sesat Pak kalau atau tidak bebas harus bebas. Ya tidak terpenuhi unsurnya. Dari mana ini keterangan ini bisa jadi dasar untuk melakukan proses dakwaan? Dan bagaimana hakim punya keyakinan Ya. kalau mengambil keterangan dari orang yang bukan punya Sepenggal wewenang? juga. Nah, sepenggal. Saya lanjutkan Iya. dulu ya, setelah tuntas nanti bisa bertanya. Yang selanjutnya, ini saksi-saksi ini kan sebenarnya saksi yang dibuat banyak tetapi sebenarnya tidak berkaitan dengan pasal pidananya. Ini kan 263, Ya. 266. Harusnya jelas ada saksi yang menyerangkan, oh ya Pak Budi dulu membuat dokumen palsu. Oh dia Pak Budi itu memasukkan keterangan palsu. Oh ya Pak Budi dokumennya bentuknya ini. Tadi ditanya kepada ini si lurah ini, nggak tahu, nggak pernah ada korespondensi ke Pak Budi, tidak pernah ada surat keterangan yang diminta oleh Pak Budi atau dibuat oleh Pak Budi, atau minimal ada orang yang disuruh oleh Pak Budi untuk membuat keterangan yang Tiga dimasukkan saksi, dalam dokumen. semuanya tidak tahu. Semuanya tidak tahu. Harusnya Jawabnya di tidak awal itu jaksa memastikan karena unsur 263 dan 266 itu adalah pemalsuan atau memasukkan keterangan palsu sehingga satu akta otentik itu bisa bernilai. Harusnya jelas ini aktanya. Kemudian saksi menjelaskan, ini loh kemarin Pak Budi tanda tangan di sini padahal nggak ada orang ini. Ini loh istrinya ikut-ikut menyiapkan dokumen ini. Kenapa? Karena dokumen ini sebenarnya palsu. Dan yang paling penting 263 itu harus ada dokumen pembanding. Kalau Pak Budi dianggap memalsukan surat-surat yang asli mana? Nah. Keterangan laboratorium forensik dari penyidik mana? Untuk membuat keterangan-keterangan yang sifatnya ilmiah. Kalau saksi, bisa bohong. Tapi kalau hasil laboratorium forensik bisa benar.